Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang algoritma genetika dengan saya Anggi Andriadi di sini. Pada video ini kita akan membahas tentang evolusi, gen dan kromosom serta juga dengan algoritma genetika. Mari kita bahas tentang evolusi terlebih dahulu. Pada dasarnya algoritma genetika meniru mekanisme evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti yang dikatakan oleh Darwin, dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Sehingga hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Nah, hal ini disebut dengan namanya seleksi alam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ilustrasi jerapah di samping kanan ini. Di sini ada 3 jerapah dengan 2 leher yang panjang dan 1 jerapah dengan leher yang pendek. Di mana jerapah dengan leher yang panjang dia dapat bertahan hidup lebih lama dikarenakan dia dengan lehernya yang panjang dapat memakan daun dan ranting di atasnya. Sedangkan leher yang pendek, jerapah dengan leher yang pendek, dia tidak dapat memakan dedaunan atau ranting yang sebagai sumber makanannya di atasan pohon sehingga dia akan punah. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah jerapah dengan leher yang panjang. Begitu tentang teori evolusi. Nah, jika kita ingin elaborasi lebih lanjut tentang seleksi alam ini, pada dasarnya proses seleksi alam ini dia melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu. Nah, perubahan gen ini terjadi melalui proses reproduksi atau proses perkembangbiakan. Nah, sehingga seleksi alam dan teori evolusi ini menjadi kerangka berpikir atau dasar berpikir pada algoritma genetika untuk bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Atau kalau misalnya ingin lebih diperjelas, itu adalah bagaimana mendapatkan optimasi solusi yang terbaik pada suatu masalah. Nah, inilah yang membuat algoritma genetika sering dipakai untuk berbagai pemecahan masalah, karena dia bukan hanya menemukan sebuah solusi tetapi melakukan optimasi solusi. Jadi dari solusi yang ada dia akan optimasi lagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian kita masuk ke sesi yang kedua tentang gen dan kromosom. Ketika kita belajar sebuah algoritma genetika, maka tidak akan terlepas dari istilah yang namanya gen dan kromosom. Karena gen dan kromosom inilah yang akan menjadi sebuah inti ketika kita melakukan optimasi pemecahan masalah. Dalam keilmuan biologi, gen adalah sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan yang disebut dengan namanya kromosom. Nah, dalam algoritma genetika, gen itu adalah sebuah satuan variabel solusi yang bisa berupa nilai biner, float, integer, karakter, atau juga bisa kombinatorial. Nah, Anda misalnya ulang lagi tentang matematika diskrit, maka gen ini bisa kita gambarkan adalah sebuah elemen atau anggota dalam satu himpunan. Jadi dalam satu himpunan, nah himpunan ini bisa kita sebut juga kromosom ya. Nah, dalam satu himpunan ini memiliki elemennya misalnya anggotanya A, anggota B, anggota C, anggota D, dan juga anggota E. Nah, seluruh anggota itu disebut dengan gen dan nama himpunannya itu disebut dengan kromosom. Namun kalau di algoritma genetika itu sendiri, kromosom itu disebut dengan namanya individu. Nah, individu itu akan mewakilkan atau representasi solusi-solusi yang dibangkitkan untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian nanti solusi-solusi ini akan dioptimasikan dengan melalui proses reproduksi pada alat atau pada operator di algoritma genetika. Nah, jadi ini adalah dua istilah yang harus dipahami terlebih dahulu dalam dua algoritma genetika, yaitu adalah tentang gen dan juga ada kromosom. Gen adalah anggotanya, kromosom itu adalah individunya atau nama dari himpunannya ya. Kalau
Misalnya Anda ingat lagi matematika diskrit, pasti langsung paham. Jadi ada himpunan A, anggotanya itu A, B, C, D, E misalnya. Nah, begitupun juga di algoritma genetika. Ada misalnya ada kromosom X, anggota gen dari kromosom X ini misalnya 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, begitu kira-kira gambarannya antara gen dan juga kromosom. Nah, individu nanti ya atau kromosom pada algoritma genetika ini nanti akan diproses atau diseleksi dengan menggunakan seleksi alam. Jadi individu dengan yang memiliki kualitas yang paling jelek itu dia akan dihilangkan dalam solusi, sehingga dia akan punah dan akan digantikan dengan solusi terbaru yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada individu yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita melakukan reproduksinya atau melihat nilai individunya, mana yang baik dan mana yang buruk? Maka di algoritma genetika ada lagi istilah namanya fitness. Nah, fitness ini adalah sebuah nilai atau kualitas dari suatu kromosom. Nah, jadi untuk menilai solusi A, solusi B, solusi C sampai solusi N misalnya, manakah yang memiliki kualitas yang paling baik untuk dijadikan optimal solution, itu akan kita ukur melalui nilai dari fitnessnya. Nah, nilai fitness ini memiliki banyak rumusnya, tergantung dari masalah yang ingin kita optimasi. Ada misalnya seperti traveling salesman problem, misalnya menggunakan rumus Euclidean yang dikenalkan oleh Profesor Genmetsuo ya. Ada juga dengan menggunakan cara melakukan penalti, ada juga dengan menggunakan array, Gaussian, dan lain-lain. Nah, sehingga algoritma genetika ini dia sangat fleksibel, sangat bisa digunakan untuk optimasi masalah apapun, baik masalah yang memiliki batasan ataupun yang juga tidak memiliki batasan. Ya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah memiliki individunya atau memiliki kromosomnya, maka nanti akan kita hitung kualitas dari kromosom atau individunya. Yang buruk akan punah dan akan digantikan dengan yang individu yang paling baik. Nah, keturunan baru atau keturunan pengganti dari individu yang paling buruk tersebut disebut dengan namanya offspring. Jadi offspring ini adalah keturunan baru atau anak ya, bisa kita sebut. Kalau di algoritma genetika kita sebut dengan offspring. Bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia dari offspring itu adalah keturunannya. Nah, jadi offspring itu adalah keturunan dari dua individu yang kita reproduksi dengan menggunakan algoritma genetika. Nah, offspring ini ya akan menggantikan populasi individu yang memiliki nilai fitnessnya yang paling jelek. Jadi kromosom atau individunya yang paling dengan nilai fitness yang paling jelek itu nanti akan digantikan offspring yang baru ya, atau keturunan yang baru yang dia memiliki nilai fitness yang paling baik. Nah, kemudian ada istilah lain di dalam algoritma genetika. Solusi itu kan tidak hanya satu ya, bisa 5, bisa 8, bisa 10 dan seterusnya, tergantung berapa banyak solusi yang kita bangkitkan. Nah, solusi-solusi tersebut atau kromosom-kromosom tersebut itu disebut dengan namanya population size, atau kalau disingkatnya di beberapa jurnal disebut dengan pop size. Jadi pop size atau population size itu adalah jumlah kromosom atau individu yang dibangkitkan. Nah, untuk mencerahkan ini adalah bentuk kromosom dan gen di dalam dunia biologi ya, dan ini adalah bentuk kromosom dan gen di algoritma genetika. Jadi ini adalah bentuk gen, jadi berbentuk bit seperti ini ya. Kemudian gabungan bit atau himpunan ini atau elemen anggota ini ketika digabung maka membentuk sebuah kromosom. Nah, atau kalau di algoritma genetika disebut dengan namanya individu. Dan ketiga masing-masing kromosom ini ya itu disebut dengan namanya pop size atau
besaran populasi. Di sini ada 3 populasi ya. Jadi di sini ada 3 populasi yang bisa kita reproduksi untuk mendapatkan populasi baru yang menggantikan populasi yang lama. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan metode heuristik yang menggunakan metafora proses evolusi makhluk hidup, khususnya teorinya Darwin ya. Diperkenalkan oleh John Holland pertama kali yang membentuk konsepnya pada tahun 75 dan dikembangkan oleh muridnya bernama David Goldberg pada tahun 1989. Kemudian banyak ilmuwan, para doktor, para profesor, sarjana, master, dan akademisi lainnya yang mengembangkan teori algoritma genetika itu sendiri. Dan yang paling terkenal itu adalah Profesor Mitsuo Gen, asal Jepang, yang dia semua penelitian dari 700 penelitian yang saya tracking, yang saya lacak, saya baca juga sebagian, itu rata-rata hampir 80% sampai 90% itu adalah tentang algoritma genetika. Profesor Mitsuo Gen ini juga yang mengembangkan tentang masalah traveling salesman problem. Jadi dia membuat sebuah algoritma untuk penjadwalan dengan menggunakan algoritma genetika ya, kayak gitu. Nah, untuk masalah Mitsuo Gen nanti akan kita bahas di video yang lain ya, penelitiannya. Kemudian algoritma genetika ini memiliki kinerja yang cukup baik ya untuk berbagai jenis masalah optimasi, walaupun masih ada di atas algoritma genetika yang dia memiliki optimasi yang lebih bagus lagi ya. Contohnya seperti kayak PBA kalau nggak salah nama algoritmanya. Saya kemarin atau pada sebelum video ini dibuat, saya sempat berkonsultasi bertemu dengan dosen S3 saya untuk membaca atau membahas jurnalnya tentang algoritma genetika dengan perbandingan yang lain. Jadi algoritma genetika ini dari masalah yang dia angkat, algoritma genetika ini akurasinya mencapai 80% ya. Lumayan lah, cukup lumayan tinggi 80%. Jadi dari dia melakukan testing dari masalah yang angkat, dari 10 outputnya 8 yang benar dan 2 yang salah. Nah, jadi ada mungkin sekitar 80% algoritma genetika ini bisa bekerja dengan baik untuk melakukan optimasi pada sebuah masalah begitu. Kemudian ada penjelasan lain, algoritma genetika adalah algoritma yang dia berbasis pencarian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam pembelajaran mesin begitu. Jadi algoritma genetika ini juga dipakai juga di beberapa inovasi di mesin ya, terutama inovasi di robot. Jadi saya ada baca beberapa jurnal, terutama jurnalnya Profesor Gen. Di situ penelitian dia terakhir itu adalah dia menggunakan algoritma genetika untuk ditanamkan di logikanya robot yang tugasnya mengantar barang-barang di pabrik begitu. Ya, terus juga saya juga ngebaca jurnal dari Profesor siapa itu ya, yang berasal dari China, yang dia menggunakan algoritma genetika untuk pemecahan masalah kargo yang ada di pelabuhan. Jadi kan penjadwalan pemindahan barang dari kargo di pelabuhan begitu. Jadi memang pada intinya algoritma genetika ini kalau misalnya Anda mau tracking beberapa ide-ide topik penelitian, ya itu banyak banget idenya yang bisa kita gunakan sebagai penelitian kita, baik penelitian untuk S1, mungkin S2 atau S3 begitu. Nah, ya, jadi algoritma ini banyak digunakan di berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, misalnya untuk kayak pusat data, desain sirkuit elektronik, pemecahan kode, pemrosesan gambar, dan
juga ada kreativitas buatan. Nah, bagaimana algoritma genetika ini bekerja? Yang pertama kita membangkitkan dulu populasinya, kemudian melakukan seleksi, kemudian melakukan reproduksi, elitisme, populasi baru, lalu repeat, ya, lakukan iterasi, dan selanjutnya adalah muncul keluarannya. Nah, kita bahas satu persatu tahap langkahnya. Yang pertama mulai dari inisialisasi populasi. Apa sih populasi? Inisialisasi populasi seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa algoritma genetika itu mengoptimasi sebuah masalah. Jadi kita membangkitkan membangkitkan solusi. Ada masalah, kemudian kita bangkitkan solusinya, dan solusinya itu beragam. Dari macam-macam solusi tersebut pengen kita optimasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik, begitu. Nah, jadi di tahapan pertama di algoritma genetika itu adalah kita temukan dulu masalahnya dan kita bangkitkan solusinya secara acak, secara random, ya. Kemudian solusi dari masalah tersebut kita representasikan dalam bentuk biner-biner. Kita representasikan dalam bentuk himpunan atau kita representasikan dalam bentuk array. Nah, baru nanti dari populasi tersebut baru nanti akan kita reproduksi sampai keluar solusi yang paling teroptimasi, begitu. Nah, kemudian setelah kita bangkitkan populasinya, maka kita tentukan nilai fitnessnya. Tujuannya ini adalah untuk melakukan seleksi mana yang individu yang dia memiliki fitness terbaik, ya. Nggak harus individu dengan nilai fitness yang terbaik, kadang juga seleksi juga bisa dilakukan secara random. Pada intinya seleksi ini adalah kita mengambil induk, ya, untuk kita kawinkan dan kita reproduksi sehingga kita menghasilkan sebuah offspring yang baru atau keturunan yang baru. Nah, tapi walaupun ada beberapa penelitian yang induk itu terpilih berdasarkan nilai fitness yang paling baik, begitu. Yang jelas saat kita sudah membangkitkan populasi, maka kita akan hitung nilai fitnessnya, begitu. Nah, beberapa metode seleksi yang sering diusulkan itu ada banyak banget, ya. Kalian bisa membaca di buku dosen pembimbing saya, Pak Admi Syarif, Dr. Admi Syarif. Di situ ada banyak banget, tetapi yang paling sering digunakan itu ada namanya roulette wheel selection, kemudian ada tournament selection, dan juga ada rank based selection, begitu. Kita bahas terlebih dahulu tentang roulette wheel. Nah, anggap saja roulette wheel itu seperti kayak roda berputar. Contohnya seperti saya bangkitkan di sini ada 6 populasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan roulette wheel ini akan saya pilih secara acak, mana 2 individu akan saya pilih secara acak yang akan jadi induk untuk menghasilkan anaknya yang baru. Nah, bagi contoh misalnya pas saat saya pilih acak, saya dapatlah nomor 3. Maka nomor 3 ini yang akan menjadi induk yang baru, begitu. Ya, begitu terus proses diulang selanjutnya. Yang kedua, dipilih secara acak, ya, mau nomor berapa, misalnya 2 atau 4 atau 5, dan nomor 6, misalnya nomor 6 yang dipilih. Maka 3 dan 6 ini akan kita kawinkan untuk mendapatkan keturunan yang baru, ya, dengan harapan nilai fitness dia akan lebih baik dari salah satu yang ada di sini, gitu. Yang kedua ada turnamen. Pemilihan turnamen ini kita memilih 2 individu dalam populasi untuk menjadi kontestan, ya.
Pemilihannya pun juga secara acak, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita pilih secara random, kontestannya adalah 3 orang misalnya, 3 individu, maka kita pilih aja secara acak. Misalnya saya pilih acak 2, 5, dan 6. Nah, ketika 2, 5, 6 ini sudah terpilih secara acak, maka kita akan lihat mana 2, 5, 6 ini yang memiliki fitness yang paling kecil misalnya. Nah, setelah dilihat, yang memiliki fitness yang paling kecil, yang paling baik itu adalah nomor 6, maka nomor 6 ini akan menjadi individu. Nah, begitupun juga dengan induk yang kedua, kita seleksi secara acak, misalnya 1, 2, 3, dan yang kepilih adalah 3, maka 6 dan 3 ini akan menjadi 2 induk yang akan dikawinkan untuk mereproduksi offspring yang baru. Oke. Kemudian rank based selection. Nah, rank based selection ini melihat berdasarkan mana yang paling fitnessnya yang paling baik. Anggaplah fitness yang paling baik itu adalah dengan nilainya yang paling besar. Nah, maka yang terpilih adalah nomor 1 dan nomor 3. Sehingga nomor 1 dan nomor 3 ini akan terpilih sebagai individu yang baru. Ya. Sehingga nomor 1 dan 3 ini akan dikawinkan karena dia terpilih menjadi induk yang paling baru. Kebanyakan penelitian yang saya baca itu rata-rata menggunakan rank base karena kalau misalnya memilih random terkadang agak sedikit sulit ya untuk penjelasan secara ilmiahnya. Nanti akan timbul pertanyaan, kenapa harus acak, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Sedangkan kalau misalnya menggunakan rank base, kita memiliki argumen dalam bentuk rumus bahwa yang terpilih adalah yang fitnessnya yang paling baik atau fitnessnya yang paling besar atau fitnessnya yang paling kecil begitu. Jadi ada science reasonnya begitu. Kemudian setelah kita melakukan seleksi, tahapan yang ketiga kita akan melakukan crossover sama mutasi ya. Crossover dan mutasi ini adalah proses reproduksi. Ini adalah operator yang ada di algoritma genetika. Tugasnya crossover ini adalah untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan melakukan persilangan gen antara 2 individu. Ya. Contohnya nih. Nah, sebelum ke contoh ya, sebelum kita melakukan crossovering, maka ada namanya crossover probability atau kalau bisa kita simbolkan namanya EXO. Nah, probabilitas crossover-nya adalah perhitungan berapa kali crossover kromosom terjadi dalam satu generasi atau peluang 2 kromosom bertukar beberapa gennya. Kalau misalnya crossover-nya nilai crossover probability-nya itu adalah 1.0, maka semua gen itu akan disilang. Tapi kalau misalnya crossover probability-nya adalah 0, maka tidak akan terjadi persilangan. Jadi nanti anaknya akan lahir ya sangat mirip dengan bapak ibunya begitu ya. Atau kalau misalnya crossover-nya 1, maka nanti anak pertama akan lahir mirip dengan induk yang kedua dan anak yang kedua akan lahir mirip dengan induk yang pertama karena semuanya disilang. Nah, makanya di beberapa penelitian menunjukkan bahwa probabilitas crossover yang terbaik itu adalah antara nilai 0,65 sampai 0,85. Sehingga kita akan bisa mendapatkan populasi baru yang lebih variatif. Nah, kenapa harus lakukan crossover probability? Kenapa nggak langsung crossovering aja? Karena jika nilai parameternya besar, ya, parameter crossover probability-nya besar, maka akan semakin besar peluang banyak gen yang akan tertukar. Sehingga kita bisa akan mendapatkan optimasi solusi yang paling baik begitu. Namun, kalau misalnya dia terlalu kecil, maka akan didapatkan sedikit variasi populasi yang kita ambil dari keturunannya ya, dari 2 induk itu nanti terlalu kecil sehingga nilai fitnessnya dari keturunan yang baru itu nggak akan jauh beda dengan nilai fitness induknya. Ya kalau begitu ngapain harus lakukan optimasi ya kan? Sehingga kita tidak bisa mendapatkan solusi masalah yang terbaik begitu. Maka kita jangan terlalu besar pun juga jangan terlalu kecil.
Ini contoh misalnya kalau crossover probability-nya itu adalah 1, maka ketukar semua nih semua gen. Misalnya ada A1, nilai bitnya itu adalah 0000, A2 1111. Pas keluar anak yang lahir pertama itu akan mirip dengan anak yang induk yang kedua. Nih perhatikan. Ini anak yang baru ya, A1 mirip dengan induknya yang kedua. Dan yang anak yang kedua 0000 ini akan mirip dengan induknya yang pertama, kayak gitu. Ini kalau 1. Nah, kalau kejadian kayak gini nih, nanti dia bakal tidak ada varian yang baru ya, sama aja nanti hasilnya, sehingga nanti akan terjadi prematur kayak gitu. Kalau misalnya Anda lakukan 1 0 gini, kita tidak akan ketemu masalahnya, tidak akan ketemu solusinya begitu. Terus kalau misalnya 0 crossovernya, maka hasilnya itu adalah ya tidak ada persilangan, 000 aja, 111 gitu. Ya, dengan begini dia akan mirip. Anak pertama mirip dengan induk pertama, anak kedua mirip dengan induk yang kedua. Begitu, karena tidak ada persilangan. Kalau misalnya crossovernya setengah, anggaplah misalnya 0,5 kayak gitu, dan kita akan bagi setengah. Maka nanti A1 ya, anak yang pertama akan lahir 111000, dan anak yang kedua adalah 000111, ya kan? Kebelah kayak gini. Jadi dia masih setengah mirip dengan kedua orang tuanya, sehingga kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan solusi yang optimal begitu ya. Tapi pun juga solusi setengah kayak gini pun juga ya, nilai fitnessnya pun juga tidak akan variatif ya, tidak akan mendapatkan yang terbaik juga kayak gitu ya. Makanya yang terbaik itu rata-rata antara di atas 0,68, bahkan ada yang 0,80 biasanya begitu. Nah, crossover itu ada banyak metodenya ya. Ada yang menggunakan one point crossover, jadi nanti dibagi setengah ya. Nah, namun sebelum kita untuk melakukan crossover, kita juga membangkitkan nilai R atau nilai random. Nah, jadi kalau misalnya nilai randomnya itu lebih kecil dari crossovernya, maka kita lakukan crossover. Nah, sebenarnya banyak cara untuk membangkitkan nilai random ini rumusnya, tapi yang paling gampang itu adalah kita bangkitkan sendiri. Tapi saya ada caranya sendiri untuk membangkitkan nilai random supaya saya tahu kapan crossover ini harus berhenti begitu. Tapi nanti itu ada di video yang kedua ya. Pokoknya kalau yang sekarang saya tunjukkan dulu konsepnya. Contohnya misalnya ada probability crossover itu 0,50 dan nilai random itu adalah 0,20. Maka ketika kita bangkitkan seperti ini ya, maka kita bagi setengah nih one point crossover. Nah, jadi A1 dari nilai A2 pindah ke A1, nilai A1 pindah ke A2 ya, terus begitu pun juga seterusnya, sehingga kita dapat keturunan yang baru 111 0000, kemudian ada 0000 dan kemudian juga 1111. Nah, sehingga kita dapatkan sebuah keturunan yang baru. Terus ada juga endpoint crossover, ini yang menurut saya paling bagus karena kita bisa mendapatkan variasi yang lebih optimal ya. Misalnya kayak ada A1 000000, A2 1111 bitnya. Lalu kita bagi pinggirnya kayak gitu. Kita bagi pinggirnya sehingga nanti pas kita melakukan persilangan ya, pertukaran gen, maka nanti akan mendapatkan hasil keturunan atau offspring yang lebih variatif, jadi 111 000 111. Nah, bagaimana cara kita menentukan garisnya? Ini sebenarnya terserah sih, random aja kayak gitu ya. Dalam algoritma genetika itu membangkitkan nilai R-nya random, membangkitkan probabilitas crossover-nya juga random, membangkitkan titik crossover-nya pun juga random. Di sini dibuat random aja. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya, nilai bit itu lebih bagus, atau jumlah gen itu lebih bagus itu adalah genap ya.
supaya kita mudah untuk membangkitkan, kita mudah untuk melakukan crossovernya daripada bilangannya ganjil gitu. Karena kalau misalnya genap, kita bisa bagi dua kayak gini gitu. Selanjutnya operator yang kedua itu adalah mutasi. Nah, mutasi ini digunakan untuk meningkatkan variasi populasi. Nah, mutasi ini terjadi untuk menjaga keragaman dalam populasi dan mencegah konvergensi dini ya. Nah, bedanya dengan crossover, kalau mutasi ini dia tidak melakukan persilangan antar gen, antar individu, tapi dia melakukan persilangan gen di dalam diri dia sendiri begitu ya. Nah, probabilitas mutasi ini berfungsi untuk menentukan beberapa banyak kromosom yang harus dimutasi dalam satu generasi. Nah, biasanya tingkat mutasi ini berada pada kisaran 0,001 sampai 0,01 ya. Semakin kecil probabilitas sebuah mutasi, maka akan menyebabkan gen-gen yang potensial tidak akan bisa diuji. Tetapi kalau misalnya terlalu tinggi, maka nanti dia akan tidak mirip dengan induknya. Nah, makanya biasanya yang paling sering dilakukan oleh para peneliti itu adalah melakukan mutasi, nilai probabilitas mutasinya itu dibuat ada di tengah seperti itu. Nah, contohnya misalnya kayak probabilitas mutasi 0, artinya kita tidak melakukan mutasi apapun begitu. Jadi misalnya ada gen A1 10 10 10 10, kemudian offspring itu adalah A1 10 10 10, tidak melakukan mutasi apapun ya. Terus kalau misalnya mutasi probability-nya itu adalah 0,01 atau sangat tinggi ya nilai ini maksimalnya, maka nanti akan dilakukan mutasi di seluruhnya. Jadi misalnya tadi yang di gen 1 ini 10 10 10 10 10, yang ini akan menjadi 01 01 01 01 ya. Dengan begini dia tidak akan mirip lagi dengan induknya karena nilainya sudah berpindah dari 01 01 01 01. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita ambil nilai tengahnya 0,005, maka masih ada mirip dengan induknya. Jadi yang kita putar, kita melakukan silang itu adalah yang nilai tengahnya ini, jadi 1 dan 0, jadi 0 dan 1. Nah, jadi di sini dia masih ada kemiripan dengan induknya. Jadi ada 10 sama 10, jadi mirip dengan di sini 10 10. Jadi dia tidak terlalu kehilangan mirip dengan induknya. Nah, sama seperti probability crossover, kenapa harus probabilitas mutasi? Ya, kalau misalnya nilainya terlalu besar, maka kita akan mendapatkan banyak varian optimal dari keturunannya ya. Semakin besar, maka kita akan banyak dapat varian optimal. Sebaliknya kalau misalnya terlalu kecil, maka peluang gen yang untuk bisa kita uji itu dia semakin kecil peluangnya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan solusi dari optimasi masalah yang paling baik gitu ya, karena kita hanya memiliki sedikit variasi populasi di keturunannya. Nah, mutasi ini ada banyak jenisnya, ada yang flip bit ya, seperti flip bit, Gaussian, uniform, non uniform dan lain-lain, tapi yang paling populer itu adalah flip bit. Nah, contoh kayak flip bit ini ya, kita tentukan juga nilai R-nya. Misalnya ada A1 111 000, kemudian pengen kita mutasi di gen yang ini. 0 kita putar ke 1, maka nanti berubah jadi 0 dan 1. Kalau mau diputar di sebelah sini bisa Pak? Bisa. Mau di sini pun juga bisa, terserah. Ya, ini random aja. Terus induk yang kedua kita mutasi juga, sehingga nanti anak yang pertama akan lahir baru 11 01 00, dan anak yang kedua 00 10 dan 11. Dan kita bisa dapat keturunan varian baru yang ditambahkan ke populasinya. Nah, proses yang terakhir itu adalah elitisme.
proses elitisme ini adalah proses seleksi alam. Jadi proses menggantikan kromosom atau individu dengan fitness yang terburuk dengan individu dengan nilai yang paling baik, disebut dengan namanya elitisme. Contohnya nih, kayak misalnya ada 4 populasi, nilai fitnessnya itu 21, 22, 23 sama 24. Dan yang paling terburuk kita lihat itu adalah 23 dan 24. Sedangkan ada keturunan baru, nilainya adalah 21 dan 22. Nah, sehingga 21 dan 22 yang terbaru ini, yang A1 A2 ini, sehingga ada nilai yang baru, keturunan baru, nilai fitnessnya adalah 18 dan 19, sehingga nanti yang 18 dan 19 ini akan menggantikan yang A3 A4 yang lama, begitu. Ya, akan menggantikan dia. Nah, sehingga kita dapatkan sebuah populasi baru dengan fitnessnya masing-masing A1 21, A2 22, A3 18 dan A4 19, sehingga A3 dan A4 ini akan menjadi solusi masalah yang yang paling optimal. Beberapa penelitian biasanya dia hanya ingin mencari satu solusi, dan ketika didapatkan maka ini adalah solusi yang terbaiknya, yaitu adalah dengan nilai fitness yang kecil, yang atas ya 18, dengan nilai fitness yang terkecil 18, maka ini akan menjadi solusi yang terbaiknya, begitu. Nah, sehingga kita dapat populasi yang baru ya, dan karena yang paling kecil nilai 18 fitnessnya, maka yang 18 ini yang akan menjadi solusi yang paling optimal. Tetapi kalau misalnya pengen kalian ulang lagi, pengen dilakukan iterasi lagi, pengen diadu lagi untuk mendapatkan nilai yang paling kecil di bawah 18, maka bisa kita ulangi lagi dari langkah dari 1 sampai seterusnya sampai elitisme, sehingga nanti akan kita dapat misalnya nilai fitness di bawah 18 kayak gitu. Bagaimana kita menentukan berapa kali iterasinya? Yang pertama, kita bisa tentukan berapa kali iterasi maksimumnya, terus menetapkan kesalahan minimal dari solusi, kemudian stagnan. Kalau dilakukan iterasi berkali-kali tapi hasilnya tetap aja sama aja, nggak bagus, nah maka iterasi bisa diberhentikan, dan seterusnya, tergantung dari masalah yang pengen kita angkat begitu. Nah, itu dia tentang algoritma genetika. Semoga bermanfaat, baik untuk penelitiannya ataupun sekedar tugas untuk kuliahnya. Jangan lupa bagikan video ini, dan sampai ketemu lagi di video kita yang kedua.